ikut atau mungkin kepada santri dan kepada wali santri. Nah, ke depan kita akan menambah untuk pengkayaan materi bersama Ustaz Heru dan tentunya di hari yang lain, di waktu yang lain, tapi secara rutin sampai nanti benar-benar masalah sholat ini tidak mungkin tuntas sih, tapi paling tidak ada proses dan dinamika kita yang berkaitan dengan sholat ya sesuai dengan pemahaman yang kita hadapi. Tapi minimal batas minimal kita tentang pemahaman sholat sudah. Tinggal nanti sholat dikaitkan dengan beberapa hal yang ada kaitannya dengan keluarga maupun dengan lembaga. Kemudian kita yang dimanakan Allah, sebagaimana kita pahami bahasanya kita berharap kita bisa memberikan kontribusi kepada yang lain. Jadi di yayasan nanti ada semacam training center. Harapannya nanti banyak orang belajar ke Darul Fikri. Nah, makanya sebagai SDM di Darul Fikri mulai dari PAUD sampai dengan SMP itu kita upayakan memiliki kapasitas dan kompetensi yang memungkinkan orang lain belajar ke Darul Fikri. Kalau yang belajar banyak kan nggak mungkin nanti semuanya Ustaz Heru. Nah, jadi nanti Ustaz Heru itu ketemu dengan orang tertentu saja dan yang lain nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang hari ini sudah belajar dengan Ustaz Heru. Jadi Ustaz Heru punya kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak lagi materi yang mungkin hari ini belum sampai kepada kita. Jadi mohon tetap semangat, biarkan orang lain hari ini ikuti bersama. Kita hari ini justru mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di tempat ini. Tidak usah berharap ikut tes rapid test ya, gratis di Sembilan nggak usah. Karena memang hari ini Sembilan gratis, kalau mau ikut tapi nggak usah. Nanti paling dengan reaktif, kalau sudah reaktif harus swab, kalau sudah di swab nanti harus karantina, kalau sudah harus karantina dengan harus waspada. Jadi yang penting jaga imunitasnya dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu kunci imunitas sih yang penting senang. Nek ngantuk ya dikuroke, nek ngalah ya dijajake. Nah, pengen hiburan ya cari hiburan, tapi hiburan yang sesuai dengan ketentuan, yang hiburan yang tentunya hari ini termasuk bagian dari hiburan. Karena kita tahu banyak hal yang kabar gembira itu kan menghibur, toh. Jadi banyak kabar gembira yang hari ini menghibur kepada kita, dan itu bagian dari hiburan. Sebetulnya kabar gembira itu nanti kita tidak lanjuti dengan sampaikan kepada orang lain. Meskipun kata Ustaz Heru tidak semuanya harus diceritakan, yaitu kita tentu lebih paham mana yang bisa diceritakan, mana yang tidak harus diceritakan. Mungkin itu pengantarnya, dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya masih dari Ustaz Heru. Kita berharap hari ini kita optimalkan, karena mungkin kita ketemu satu lagi belum tentu dalam waktu dekat. Selain karena kesibukan beliau, juga waktu dari ustaz sekalian yang mungkin sebentar lagi semuanya harus menerapkan tatap muka. Semoga waktu dan tempat seperti yang saya katakan pada Ustaz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilanjutkan, disinilah titik pokok pentingnya salat. Jadi Nabi sampai memetakan
beberapa poin sebagaimana sabdanya Rasul Amri al-Islam, pokok seluruh urusan kita adalah Islam. Artinya yang menjadi orientasi kita adalah sejauh mana yang kita lakukan itu mesti punya kandelan kontribusi kepada Islam ini. Jadi sejauh ini kita lihat satu contoh real, misalnya seseorang Tayyip Erdogan itu benar-benar mendedikasikan semua yang beliau untuk Islam, walaupun belum melalui media nomor kekuasaannya, keterampilan mengelola negara dan potensi yang ada di dalam rangka untuk membela Islam. Makanya harusnya itu ada sumbangsih yang memang benar-benar kita dharma-baktikan untuk Islam, karena kita orang Islam dan punya sikap perjuangan pembelaan kepada Islam dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Bagaimana respon terkait misalnya pelecehan kepada Nabi kita, direspon dengan kuasaannya, menginstruksikan, mengajak dan seterusnya untuk melakukan sebentuk pembelaan kepada Islam dan simbol-simbol. Maka apapun kita kesibukan dimanapun harus ada kandelan dalam rangka untuk nomor Islam. Karena di Islam itu kemudian kita benar-benar mendapatkan semua petunjuk kebaikan dalam kehidupan kita. Sudah orientasi pokok urusan kita adalah untuk nomor Islam. Nah, agar semua urusan yang begitu banyak itu bisa tertangani, tertunaikan dengan baik, butuh backup, butuh penopang, butuh penyangga, itu berupa salat. Mana apapun urusan kita, ketika kita inginkan itu beres, maka tidak bisa kecuali harus disupport, ditopang dengan tegaknya salat. Yang dikatakan wa amuduhu as-salat. Dan tiang penyangganya adalah salat. Sementara puncaknya adalah wazir wa tusanamihi al-jihad. Dan puncaknya dari semua urusan kita itu adalah jihad. Jihad itu dalam arti berusaha keras, berjuang sekuat tenaga menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam itu untuk orang lain. Karena dipahami bahasa jihad di sini itu berkorelasi dengan firman Allah, "Fala tuti'il kafirin." Janganlah kamu ikut orang kafir. Mereka nggak punya ide, nggak punya konsep. Sementara hari ini kita nomor buahnya mengadopsi konsep kafir. Mereka itu nggak dalam, hanya ide-ide saja, hanya pikiran-pikiran mereka, nggak ada petunjuknya, nggak ada cantolan pertanggungjawabannya. Mereka nggak punya ide, sehingga sejak awal dikatakan kalau tidak kafirin, jangan kamu mengikuti orang kafir. Justru mereka yang harus mengikuti kita. La'aiso bi wajahidhum fihi jihadan kafirun. Dan berjihadlah kamu kepada mereka dengan jihad yang besar. Ada kalimat bihinya dengan Al-Quran. Wajahidhum, dan berjihadlah kamu kepada mereka bihi dengan Al-Quran ini. Ada perjuangkan Quran ini, konten ini sampai kepada mereka dengan cara apa? Jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Bukan santai-santai lagi. Artinya bagaimana itu kita perjuangkan agar nilai Al-Quran yang betul-betul akan menyelamatkan manusia dunia itu bisa sampai kepada kubu sebelah, orang kafir sekalipun. Nah, ayat itu turun itu konteksnya masih periode Mekah, tidak direspon dengan perang itu. Cuma nomor wajah itu. Nah, ini kalau kita sampai pada level itu berarti kita sempurna. Urusannya yang menjadi perhatiannya adalah Islam. Salat yang ditunaikan sebentuk penyangga agar sukses selama urusan itu. Kemudian puncaknya adalah menyampaikan apa yang menjadi petunjuk agama ini kepada pihak lain. Di sini 3 poin itu adalah yang disabdakan nanti kita ini. Pokok urusan kita adalah Islam, tiang penyangganya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kesungguhan kita untuk menyampaikan nilai-nilai yang dalam agama ini kepada siapapun. Nah, sehingga korelasi dengan salat karena dia sebagai penopang semua urusan kita. Kemudian itulah segala urusan dan hajat permintaan kita
yang sudah disanggupi oleh Allah untuk dipenuhi, maka yang menjadi kewajiban kita adalah menghadirkan sarananya itu salatnya itu. Jadi apapun permintaan kita, Allah siap mengabulkan asal syarat sebenarnya diperjuangkan melalui nama. Jadi seakan-akan antara keinginan kita dengan ijabah Allah hanya butuh alat penghubung nama salat. Jadi butuh sarana mengonekkannya adalah melalui tombol salat. Dan di dalam surat itu ada kesamaan Allah bahwa saat kita mengucapkan ayat Al-Fatihah dalam sholat, sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, Allah kan berfirman, "Qasamtu as-shalah baini wa bain abdi nisfain." Aku membagi sholat, membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apapun yang dia minta. Artinya Allah sudah sengaja supaya apapun yang menjadi permintaan hambaku akan jadi miliknya, asal mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan nanti sudahkan nanti kita masuk kategori abdi, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau itu benar, maka mesti Allah akan berikan. Sehingga kalimat Allah wali abdi, li itu bermakna tamlik, jadi kalimat yang maknanya kepemilikan. Berarti wali abdi dan menjadi milik hambaku ma apa saja sa'ala yang dia minta. Ma itu tergantung kita isi kontennya apa. Seperti menurut tanah bidang warga yang jalur itu sedang tanah secara ini benar kan ada. Dulu kan ada sahabat itu kan pernah ditakoni kan ya Nabi, wes saiki jalur apa baik. Jadi diungkap luar biasa. Jadi kalau kita berkesempatan membedah sholat lebih lanjut, ini ada kalimat misalnya sholat itu sebagai sarana untuk kita menjadi teman pendamping Nabi di surga. Bukan bukan surga tapi apa? Di surga tapi berdampingan dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika ada seorang sahabat, ketika itu secara privat itu dua itu ditawari Nabi. Saya ini mintalah kamu kepadaku. Nopo ini nopo aja jangan minta apa. Pokoknya aku sudah mengabulkan. Maka dikatakan, apa ya? Mikir. Kadang dulu kita diajar saya dulu. Mikir apa? Satu permintaan saja. Bingung kan? Prioritas apa? Sampai pikir. Kamu, nopo? Murafaqataka fil jannah. Ini asaluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu Nabi, perjanjiannya saya tidak minta macam-macam. Saya minta agar saya nanti menjadi teman pendampingmu di surga. Berarti kualitas surganya sebenarnya Nabi di Quran atau sampai ini dan terasa. Nabi memastikan hal laka ghairu, nggak ada yang lain. Gua ada kayak ikutok tes. Cari orang jauh lihat nih, betul. Gua zakat itu saja Rasulullah. Tenang, ya. Apa jadi Pak? Disampaikan Nabi di surga. Padahal dalam surga ini apa paling tip ya, soalnya gula poin yang samping jadi. Jadi ngamali biasa nih kartu swargane nama. Nabi mengatakan, tenang, jalan itu tenang. Gih, pokoknya itu. Karena ini kan level tertentu itu harus punya kriteria tertentu. Ada maksudnya. Jadi ketika kedudukan tertentu itu yang bisa mencapai itu, ya juga harus disesuaikan dengan apa? Maka kata Nabi, lek ngono Pak ini ala hajatika. Kalau begitu ya tolong bantu aku agar bisa memenuhi permintaanmu itu di kasroti sujudika. Ya kamu sendiri juga dengan memperbanyak sujud. Mereka nampak aku sholatnya akhir loh. Saya pengen salah kalau nggak Nabi ya wes aku bisa bantu itu, cuma kowe dhewe ya kudu
duwe kontribusi. Kalau gitu tolong bantu aku agar bisa membantu memenuhi permintaanmu itu ya dengan kamu memperbanyak sujud. Berarti instan nomor proses. Ya saya ngono. Perkara apa Kanjeng Nabi itu sujud ya akeh. Saya itu sujud akeh, itu saya layak dibantu, layak nopo diperjuangke. Tau ngene suatu kok lho sapa kuwi? Duka. Kita itu ora selevel iku iso ora iso kae bantu aku. Tapi nyanggupi ning mboten menyek kowe apa iso ya wis tenang wae pastikan ora ono liyane. Kok jalo liyane wae pasti ngono. Terus bahasanya kok keduren kan mboten ada. Enggak yang lainnya kan maksudnya. Kok maksud jalur itu buat tenang tapi tipu tok. Tenang, tidak minta yang lain jadi mau. Ya kalau itu bantu aku untuk memenuhi permintaanmu ya dengan kamu nomor memperbanyak. Insya Allah saya tak bantu. Berarti kan Nabi menyambut itu ya karena memang ada kelayakan, ada kepantasan untuk mencapai derajat. Cuma aku juga ingin memotivasi tidak memupus harap itu bisa dicapai. Bisa dicapai asal memang ada usaha real untuk sampai sana. Dan Allah pun juga menjadikan itu asal dia tergolong orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, menghambakan Allah, ya pasti memang diberikan. Apapun yang menjadi permintaannya akan diberikan. Nah diwale, lah aku jolo aku ora dikabulke berarti urung tenanan nek ngabekti ning Gusti. Anda tenanan nek ngabekti ning Gusti Allah ya berarti makanya itu benar kata Allah tadi. Maka nanti kualitas sholat itu sebanding dengan apa? Kualitas rezeki karunia Allah yang akan diterima. Ya, sholat itu makanya diteliti berarti apa? Ya bukan namanya itu diukur. Jadi sesuatu benar kita apa ya berarti mungkin dicek sholatnya mau. Makanya sahabat Umar gampang penilaiannya pokoknya yang terpenting urusanmu dengan aku adalah sholat. Terus pokoknya laporan nih sholatnya usulan tepat waktu sekitar lihatnya malah itu lebih parah gitu. Kalau dengan sholat saja sudah meremehkan, maka yang lainnya mesti jauh lebih begitu. Karena urusan Gusti Allah pokoknya urusan itu sama orang gampang lainnya kayak mana. Tapi sholat mapik cuma apik ini. Kalau sholat itu bener kan punya efek langsung. Efek di sini apik ini. Lagi beliau itu Iya. Rasa cuma sekarang kan dicurigai itu sholat nggak lompong, nggak menentukan, nggak karena kualitas sholatnya tidak jelas dan parameter singkat. Dulu kan sholat tenang ya tenang, sholat api ya tenang. Dan Allah pun begitu, siapapun yang mengabdikan diri kita menunggu. Nah, di antara tadi keutamaannya kenapa harus sholat? Di antara memang sholat 2 rakaat niku menjadi solusi setiap persoalan yang membuat risau, sedih, gundah. Jadi sesuatu yang membebani pikiran itu akan tertuntaskan dengan sholat 2 rakaat. Jadi nanti itu problem apapun itu solusinya apa? Kita kan kebalikan, kakek problem malah sholatnya hilang. Nah, ini kucing problem ini. Menurut level karena Nabi suaranya kayak gini, dia jauh maksudnya. Ini kesaksian Hudzaifah, bahkan riwayat yang lain dari Aisyah pun juga demikian. Katakan karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Adalah sunnah kebiasaan Nabi kita. Apabila beliau dibuat risau oleh suatu urusan, kepikiran apa itu menyita perhatian beliau itu langsung sholat. Biasanya kita punya target tidak tercapai terus, jadi gundah, jadi risau, ya segera sholat. Karena dengan sholat nanti akan ada komunikasi efektif kepada Allah di tengah kelemahan kita, maka butuh backup, butuh bantuan, dukungan dari pertolongan Allah melalui sarana sholat. Itu Nabi kita. Jadi kalau ribut sibuk, ruwet pikirnya, ya segera sholat saja. Nanti kalau sibuk kakek jalan malah itu latih, malah orang tambah rumit. Jadi istilahnya orang cooling down, berarti sih sholat untuk ngecas energi. Karena di balik sholat nanti akan mesti menghasilkan rakitan ide, rakitan inspirasi atau bahkan kekuatan. Karena nanti sholat itu bisa berdampak mendatangkan turunnya pertama berupa kekuatan.
untuk menuntaskan problem yang mungkin ketika tidak disiasati dengan itu berat terselesaikan. Satu, jadi maka nanti sholat nanti bisa diberdayakan dengan tujuan tertentu, karena di prakteknya Nabi kita sholat itu tidak sebatas kewajiban. Nah, cara itu kudu nunggu dhuwur apa kayak puteknya saiki kira dilihatnya apa di caranya Imam Muslim terangkan itu jika pas dalam kondisi di luar sholat fardu maka segera bangkit wudu. Tapi pas ketika itu bersama dengan sholat fardunya itu pun juga cukup menjadi sarana untuk segera dituntaskan. Makanya nanti ketika punya problem sementara sholat wajib urung teko itu juga gelisah. Jadi kan metu kok bila orang teko ya kan dulu rata jam loh. Kok ada diperoleh bila sing ngerti waktunya kan. Nabi sudah memberi instruksi. Al imamu dominun wal muadzinu muhtaminun. Pokoknya imam itu penanggung jawab sholat, sementara muadzin itu orang yang terpercaya. Muadzin kekasih ini kacau. Soalnya urusan adzan waktu itu urusannya bila. Makanya Nabi kan nggak ngurusi waktu. Makanya hujannya lumayan, ya mau lupa waktu sama kamar gitu. Kita cari istrinya ada apa kok kita menggelisah. Bilang orang teko ya. Terus memang dari jamin kok terus. Ya artinya selak kepengin dan salah. Tidak ada ide ya untuk wes nanti tambah nomor begini. Sampai begitu Bilal datang, nah ya Bilal, arif Nabi ya, Bilal tolong relaksasikan aku dengan sholat. Jadi sholat itu sebagai refreshing. Begitu sholat, ya pikiran dari nama. Tapi jangan bayangkan, interval sholat itu luar biasa berbanding dengan kadar daya tahan manusia. Jadi itu dimulai kita dengan sholat subuh. Man sholal ghada bahwa bidimatilah itu. Siapa yang sholat subuh sudah dalam garansi jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aktivitas itu jangan aja. Kemudian mesti orang di tengah kegiatan itu ada sisi kemudian pernah break sholat dulu. Berarti antara subuh itu berapa jam itu? Masih pendek, vitalitasnya masih tinggi. Begitu monggo baru duhur itu mulai menurun. Break lagi asar, jaraknya sudah pendek lagi. Antara duhur asar pendek lagi. Terus tambah ke break maghrib itu lebih pendek lagi jaraknya. Begitu maghrib break isya itu lebih pendek lagi. Baru kok beda. Dan gue tangin naik adalah itu. Jadi untuk dikelola, jadi waktu-waktu sholat itu sudah dikelola untuk jeda relaksasi yang pantas terkait dengan beban amanah yang iman. Makanya untuk kasih begitu bangunnya, Nabi itu membenci ngobrol setelah isya dan turu sebelum isya. Orang penting yang belum malam supaya setangin apa? Kita mikir makgoro lah bukan. Mikir umat harus, tapi enggak yang turu supaya tangi. Maksudnya, jadi waktu-waktu sholat itu sudah disetting. Makanya jangan sholatnya duduk, kok malah tidak produktif. Tubuh harus mencapai titik jenuh, terus telat, oleh terapi itu telat. Akhirnya kita diundur, kok berdua cuma tambah. Jadi ternyata taukid, penetapan waktu-waktu sholat itu dari jedanya itu menyesuaikan dengan pola aktivitas. Wah, ya orang mesti akan punya titik tertentu daya tahan itu mulai menurun. Dan itu mesti makanya bahasa Nabi arif Nabi relaksasikan aku dengan jadi nggak sholat di wudhu ini gerakan stretching itu kalau di bahasa sudut pandang kesehatan gerakan sholat itu stretching. Nah bagi peregangan lagi saya benar ngadep suwingan tadi aktivitas banyak kan qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim kebanyakan orang kan ngadep sebagian lagi duduk sebagian lagi gelicaan gitu. Maka dengan jalan berdiri sehari itu kan tulang punggung menopang berat badan itu sehingga belum yang tadi bisa tekan. Lah ketika rukuk relaksasi kerap direndahkan lagi. Itu sehat mana? Dalam waktu ini kudu dijatah relaksasi harus diundur. Mesti ono metabolisme sing kan. Makanya waktu lari tepat waktu itu dijamin bahagia dunia akhirat. Makanya tadi ada kalimat di Gusti Allah, beliau mengatakan barang siapa sholat satu sholat yang tepat waktunya, itu bisa negara sebenarnya itu
waktu maintenance perawatan tubuh yang tepat, periode yang berkala tepat, berarti ganti dulu butuhnya berapa kilometer, berapa itu sebetulnya bentuk sholat itu ada tinjauan kesehatan itu merelaksasikan tubuh, servis rutin supaya tubuh itu bisa tetap jalan sampai habis masa pakainya. Kadang-kadang jadi lifetime itu jaga ini wis ora iso mergo napa perawatannya. Jadi misalnya mobil beli saya itu hanya bertahan 20 tahun. Ini bilang servis yang berkala bagus itu sampai pemakaian. Ini servis itu ada atau 5 tahun itu bobrok mobil itu. Jadi berat diberikan. Maka ternyata Nabi sebenarnya ketika kan itu ya tidak ngitung waktu itu kan berapa jam. Ingat lu bila orang terkabur dia bila air nanti atau bila relaksasikan itu dengan sehingga kalau memang tidak ada urusan syar'i atau penyesuaian tepat waktu, karena itu bagian dari sistem yang dijalankan Allah untuk memberikan kesejahtera. Dan Nabi menjadikan itu sebagai sarana untuk setiap kali gelisah galau ada pikiran membalik segala galanya. Dan bahkan sholat 2 rakaat keluar masuk rumah, maksudnya ini sebelum kita pergi sholat dulu, sepulang dari bepergian sholat lagi. Itu sebentuk sarana untuk agar ketika kita keluar rumah enggak bawa keburukan, demikian pula ketika pulang ke rumah ya tidak bawa serta keburukan. Dengan dikatakan situ, sholat 2 rakaat setiap kali keluar atau masuk rumah itu melindungi diri dari keburukan. Nabi mengatakan, "Idza kharajta min manzilik fasholli rak'atain." Jika kamu tidak keluar dari rumahmu, sholatlah 2 rakaat. Kalau kamu lakukan tamna'uka mahdasu, akan mencegah kamu keluar ke tempat yang itu akan memberi dampak buruk bagimu. Pokoknya paran-paran bakal apik. Karena dengan kita sholat sebelum keluar rumah akan terhalang dari keluar ke sesuatu tempat yang itu akan mendatangkan keburukan. Karena kita nggak tahu kan di jalan di mana ada potensi keburukan yang sangat mungkin muncul. Dan dengan itu dipastikan Allah akan menjaga, mencegah diri dari keburukan di mana tempat keluar yang kita tuju. Sebaliknya, wa idza dakhalta ila manzilik, dan jika engkau masuk ke rumahmu, fasholli rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat. Itu tamna'uka madkhalatu, itu menghalangi kamu dari masuk rumah dengan membawa keburukan. Jadi ngomong tengah, begitu mulai suka parah, ngamuk, orang Pak terus ngomong, lagi sampai orang itu. Karena mungkin maka sholat tadi ternyata sebagai pencegah dari potensi-potensi buruk yang bisa mungkin muncul. Makanya mungkin anak-anak sebelum berangkat sekolah, misalnya kalau dipahamkan tentang itu sholat, buat sekolah, potensi buruk nggak akan mau, dan terusnya. Oh, keusung corona misalnya. Jadi diberdayakan untuk menolak, dengan ini kita dilindungi dari Allah keluar di tempat buruk. Sebaliknya dari luar rumah orang bawa keburukan sama kan bisa ya, kita keluar dari rumah ternyata nih ono perkara buruk dan tidak menutup kemungkinan sepulang dari pergian pengumuman membawa serta nama. Nah, itu sebenarnya sholat itu efektif untuk mencegah diri dari potensi buruk baik saat kita keluar rumah atau potensi buruk saat kita memasuki rumah. Rasa swab, mantap yakin supaya kita sudah ikhtiar semapi yang bisa selebihnya menjaga ikhtiar langit. Nah, kalau sholat sunnah di rumah itu sebab lainnya kebaikan besar di dalamnya. Ternyata kebaikan rumah itu tatkala di dalamnya juga ditegakkan sholat sunnah. Di masjid ada porsi sholat di masjidnya, tapi sholat sunnah adalah jika ditunaikan di rumah, karena rumah kita pun juga punya hak untuk ditegakkan sholat sunnah. Sahabat Jabir menjelaskan Rasulullah bersabda, "Idza qada ahadukum shalah fil masjid, jika engkau telah menunaikan sholat di rumahmu, di masjidmu, di masjidnya, fal yaj'al, maka jadikan li baitihi, untuk di rumahnya nasiban bagian min sholati dari sholat. Maksudnya kalau di masjid kita sholat fardunya, ya sholat sunnahnya di rumah. Kenapa? Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla ja'ilun, sesungguhnya Allah menjadikan fi baiti